Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Syukur alhamdulillah senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia nikmatnya, nikmat iman wal Islam, nikmat sehat wal afiat, serta nikmat panjang umur, juga nikmat kesempatan sehingga pada pagi hari ini kita masih menunaikan kewajiban kita yaitu sholat subuh secara berjamaah yang telah kita laksanakan dan akan kita lanjutkan dengan kajian. Salawat serta salam dan berkata sanjungan kepada baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat, dan Islam istiqomah dan sunnah-sunnahnya. Mudah-mudahan kita dapat mengamalkannya dan mendapat syafaat yaumil qiyamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Jemaah sholat subuh yang rahmatullah, kita akan lanjutkan kajian kita yaitu beberapa hari lalu yang berikut tentang nazar. Selanjutnya kita akan bacakan sebuah hadis dari Ka'ab bin Malik. Dia berkata, aku berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya di antara bentuk taubatku bahwa aku hendak menyerahkan hartaku kepada Allah dan Rasul-Nya sebagai sedekah. Maka Rasulullah SAW bersabda, tahanlah sebagian hartamu bagi dirimu, karena yang demikian itu lebih baik bagi dirimu. Ka'ab bin Malik al-Ansari radhiyallahu anhu adalah seorang dari 3 orang yang tidak ikut dalam perang Tabuk, bukan karena kemunafikan dan tidak ada alasannya. Setelah Rasulullah SAW pulang dari peperangan tersebut, beliau mengucilkan mereka bertiga dan memerintahkan semua sahabat untuk mengucilkan mereka. Maka mereka terus-menerus dikucilkan hingga turun ayat yang menjelaskan diterimanya taubat mereka dan kerjaan Allah terhadap mereka. Maka beliau berserta para sahabat juga berdoa. Di antara gambaran kegembiraan Ka'ab bin Malik terhadap kerjaan Allah dan taubatnya yang diterima, maka dia hendak menyerahkan hartanya dan menjadikannya sebagai sedekah bagi Allah dengan harapan infaknya itu berdiri Allah dan Rasul. Maka Rasulullah SAW bersabda, tahanlah dirimu karena Allah mengetahui kebenaran niatmu dan kebaikan taubatmu, maka dia mengampuni dosamu dan memaafkanmu. Maka lebih baik sekiranya engkau tidak melakukan hal itu, karena Allah tidak membebankan kewajiban kepada manusia melainkan menurut kesanggupannya. Maka Ka'ab bin Malik menafkahkannya hartanya sebagai wujud kegembiraan terhadap keridhaan Allah, di samping niatnya untuk mendapatkan pahala yang tersimpan di sisi Allah, dan dia menyisahkan sebagian hartanya yang lain untuk memenuhi kemaslahatannya dan untuk nafkahnya yang wajib bagi dirinya maupun bagi keluarganya. Sesungguhnya Allah Maha Pengasih terhadap hamba-hambanya. Kesimpulan dari hadis tersebut, yang pertama, siapa yang bernazar untuk mensedekahkan semua hartanya, hendaklah dia memisahkan hartanya itu menurut kebutuhan dirinya dan keluarga yang ditanggung. Kemudian dia bisa mensedekahkan sisanya. Menurut mazhab Hambali, dia dapat mensedekahkan sepertiganya dan menahan sisanya. Mereka berdalil dengan hadis Abdul Wahab ketika hendak mensedekahkan semua hartanya, lalu Rasulullah SAW menyuruh untuk mensedekahkan sepertiganya. Diriwayatkan Ahmad. Pendapat pertama lebih baik dan lebih dekat kepada apa yang dimaksud pembuat syariat dalam kisah Ka'ab bin Malik. Karena dia hendak mensedekahkan semua hartanya, maka bagian yang memang menjadi nafkahnya yang wajib seperti bagian dikecualikan menurut ketetapan syariat, sehingga dia tidak boleh mensedekahkannya. Hal ini merupakan dengan nazar seseorang untuk berpuasa selama setahun penuh, sehingga hari yang tidak seharusnya dia berpuasa seperti Aidain tidak termasuk dalam nazarnya. Yang kedua, yang lebih baik dan lebih utama yang dilakukan oleh manusia ialah tidak menghabiskan semua hartanya untuk sedekah, karena dia mempunyai tanggungan nafkah yang hukumnya wajib. Di samping itu, Rasulullah SAW bersabda, berikanlah nafkah mulai dengan dirimu, kemudian dengan orang yang menjadi tanggunganmu. Yang ketiga, nafkah bagi diri sendiri, istri dan kaum kerabat merupakan ibadah yang agung dan sedekah yang besar jika disertai dengan niat yang baik. Maka yang lebih baik untuk dilakukan seseorang ialah bersedekah dengan dilandasi niat untuk takarub
dan tidak mengabaikan niat untuk memenuhi syahwat dan menumbuh kasih sayang dengan niat beramal. Yang keempat, sedekah merupakan sebab dihapuskan dosa, karena di dalamnya ada keridhaan Allah Taala, berbuat baik kepada fakir miskin dan menggugah untuk berdoa. Alhamdulillah, satu hadis diceritakan tentang bagaimana Rasulullah, ada seorang sahabat Ka'ab bin Malik bertanya, sesungguhnya di antara bentuk taubatku bahwa aku hendak menyerahkan hartaku kepada Allah dan Rasul sebagai sedekah. Namun Rasulullah SAW bersabda dengan menjawabnya, tahanlah sebagian hartamu bagi dirimu. Dikisahkan hadis ini yaitu pada saat ketika terjadi perang Tabuk, di mana Ka'ab bin Malik tidak ikut serta dalam peperangan tersebut, dan kemudian dia dianggap tidak, mungkin kalau bisa dikatakan tidak mendukung perjuangan bagi Rasulullah SAW, hingga akhirnya dia dikucilkan. Namun di sini tidak dijelaskan turunnya ayat terkait dengan hal ini, yang tadi disebutkan juga di sini. Allah Subhanahu Wa Taala menerima taubatnya dan keridhaan Ka'ab bin Malik. Jadi ketika diterima taubat dan keridhaan Allah Subhanahu Wa Taala untuk Ka'ab bin Malik, maka sebagai bentuk kegembiraannya, beliau Ka'ab bin Malik ini ingin menyerahkan sedekah seluruh hartanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala dalam hal ini untuk agar diterima dan kepada baginda Rasulullah SAW. Namun dengan niat seperti itu, baginda Rasulullah menyarankan tidak semua hartanya harus disedekahkan. Jadi di samping niatnya untuk mendapatkan pahala yang tersimpan di sisi Allah, dan dia memisahkan sebagian hartanya lain untuk memenuhi kemaslahatan dan untuk apa yang wajib bagi dirinya maupun keluarganya. Dan tadi kita sudah dengarkan, kita bacakan tentang kesimpulan hadis. Jadi siapa yang bernazar untuk bersedekah semua hartanya, hendaknya dia memisahkan hartanya untuk kebutuhan dirinya dan keluarga yang ditanggunginya. Kemudian yang lebih baik dan lebih utama dilakukan manusia, dia tidak menghabiskan semua hartanya untuk sedekah karena masih punya tanggungan yang menjadi kewajibannya. Yang ketiga, nafkah itu bagi diri sendiri, keluarga dan juga kerabat yang menjadi sedekah lebih besar dari niat yang baik. Terakhir, sedekah merupakan sebab dihapuskannya dosa, karena di dalamnya ada keridhaan Allah Taala, tentunya dengan niat ikhlas kepada Allah. Mudah-mudahan hadis mengenai tentang bagaimana sedekah, dan di sini ada kaitannya dengan nazar, kita dapat mengamalkannya dalam kehidupan kita sehari-hari, tentunya sesuai dengan firman Allah Subhanahu Wa Taala dan tuntunan baginda Rasulullah SAW, hingga bisa kita amalkan. Dan mohon maaf apabila ada sesuatu hal yang kurang berkenan, dan mudah-mudahan insyaallah kami selalu senantiasa istiqomah untuk menyampaikan satu dua hadis atau firman-firman Allah dalam rangka meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita, juga mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah SAW hingga dalam perjalanan ini, sehingga kita dapat istiqomah untuk melanjutkan atau menjalankan segala perintah dan menjauhi segala larangan. Demikian yang dapat kami sampaikan.